Sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, ada baiknya kita awali dengan ibadah singkat. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Setia Setialah. Kita bernyanyi Setia Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setialah sampai mati. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan pada saat ini. Kami boleh berkumpul pada hari ini. Kami bisa mempelajari dengan topik hidup dalam kesetiaan. Biarlah itu bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa kepada-Mu. Amin. Nah, baik, terima kasih. Kita akan belajar dari dengan judul hidup dalam kesetiaan. Untuk anak-anak ibu, siapa yang tahu tentang hidup dalam kesetiaan? Nah, sebelum kita beranjak ke sana, hidup dengan bahan Alkitabnya yaitu tertulis di dalam Kejadian 29 ayat 13 sampai 28, Mazmur 85 ayat 8 sampai 14, Matius 28 ayat 18 sampai 20, dan Yohanes 3 ayat 16. Nah, setia itu adalah dapat kita katakan seseorang yang memiliki keteguhan hati, kepatuhan, dan ketaatan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu artinya kesetiaan, ada baiknya kita mengetahui salah satu contoh, yaitu ada 3 contoh yang diangkat dari menggambar karakter dari kesetiaan, yaitu kisah Hachiko. Nah, kisah Hachiko ini mungkin sering kita dengar, yaitu kisah Hachiko ini adalah seekor anjing yang paling terkenal di dunia. Nah, dan kisah Yakub dan Rahel dari Alkitab. Nah, contoh yang ketiga adalah kesaksian yang diberikan oleh Horatio G. Spafford. Nah, Hachiko ini adalah seekor anjing kepunyaan Profesor Ueno. Setiap pagi Hachiko mengantarkan Profesor Ueno ini pergi ke perguruan tempat ia mengajar. Nah, si Hachiko pergi ke stasiun kereta api. Pada sore hari, Hachiko menantikan majikannya, yaitu Prof. Ueno, di tempat ia mengantarkannya yang tadi. Nah, pada suatu hari, Profesor Ueno mendapat serangan jantung, dan akibatnya Profesor Ueno meninggal dunia. Ia langsung dibawa ke rumah sakit, dan dari sana tidak pernah kembali lagi. Tetapi si Hachiko tidak mengetahuinya, sehingga ia tetap menunggu kepulangan majikannya di tempat ia mengantarkan majikannya tadi. Nah, kisah Hachiko ini menarik perhatian banyak orang, sehingga kemudian dibangun sebuah patung perunggu untuk menghormati kesetiaannya. Lalu contoh kedua, yaitu kita ambil dari Alkitab, yaitu kisah Yakub dan Rahel. Di mana Yakub melarikan diri karena ancaman Esau dengan berjumpa dengan Laban, yaitu pamannya di Haran. Di sana Yakub tinggal dan bekerja. Sebagai upahnya, ia meminta agar Laban mengizinkan Rahel menikah dengannya. Nah, Laban setuju dan Yakub pun bekerja 7 tahun lamanya untuk Laban. Setelah itu, Laban memberikan anaknya untuk dinikahi Yakub. Namun, pada malam pengantinnya, Yakub menemukan bahwa perempuan yang diperistirinya ternyata adalah Lea, kakaknya si Rahel, bukan Rahel. Yakub marah dan kecewa pada saat itu. Namun Laban berjanji bahwa ia boleh menikah dengan Rahel, asalkan ia mau bekerja untuk Laban 7 tahun lagi.
Yakub memenuhi persyaratan itu sehingga akhirnya ia berhasil menikah dengan Rahel. Nah, dari kedua contoh yang Ibu jelaskan tadi, yaitu kisah Hakiko dengan Esau, dapat kita ketahui bahwa kesetiaan kepada teman, kepada seseorang yang kita cintai, mengenai kesetiaan kita kepada Allah yang didahului oleh kesetiaan Allah kepada kita. Nah, dapat kita ketahui yaitu ciri-ciri orang yang setia. Yang pertama adalah konsisten, yang kedua bertahan, yang ketiga bertanggung jawab, dan yang keempat dipercaya atau terpercaya. Nah, konsisten artinya tidak berubah-ubah. Itu dapat kita lihat di dalam Kitab Ulangan 5 ayat 32. Lalu yang bertahan adalah dapat kita lihat di dalam Kitab Wahyu 2 ayat 10. Dikatakan di sana, hendaklah engkau setia sampai mati, maka dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu, bagaimana membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru? Siapa yang tahu? Nah, Ibu jelaskan, kesetiaan tidak selamanya baik atau indah. Namun, kesetiaan bisa menjadi sesuatu yang buruk dan negatif. Contohnya, bila kita disuruh setia sebagai tanda solidaritas kita kepada teman, tanpa kita tahu meskipun bahwa teman itu salah, berarti itu sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan beberapa waktu lagi bahwa kisah yang tadi kita mengatakan setia kepada teman walaupun dia salah, itu menganggap kesetiaan, tetapi itu kesetiaan yang keliru, bukan kesetiaan yang benar. Nah, contoh kesetiaan yang keliru seperti contohnya tawuran, mengeroyok, itu dianggap sebagai bukti kesetiaan. Nah, itu yang membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. Dapat kita lihat di Kejadian 29 ayat 13 sampai 28. Salah seorang dapat membacanya. Nah, Ibu akan membacakan. Kejadian 29 ayat 13 sampai 28. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal iluatnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula,
Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea. Anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak bisa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari keperkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula pada 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Nah, dari Kejadian 29 ayat 13 sampai 28 itu dapat kita ambil bahwa dari bagian kejadian itu mengisahkan pengalaman Yakub yang hidup di dalam pengasingan setelah ia melarikan diri dari rumahnya dan keluarganya setelah mendapatkan ancaman akan dibunuh oleh abangnya sendiri, Esau. Nah, dari bacaan tersebut dari Kejadian 29 ayat 13 sampai 28 dapat kita ambil bahwa pada bacaan ini giliran Yakub yang ditipu oleh Laban. Laban tidak memberikan Rahel untuk dinikahi Yakub, melainkan Lea. Ketika Yakub menuntut Laban untuk menikahkan Rahel dengannya, Laban menolaknya dengan alasan seorang adik tidak boleh menikah lebih dahulu daripada kakaknya. Namun, Laban menyatakan bersedia menyerahkan Rahel, asalkan Yakub mau bekerja 7 tahun lagi untuk Laban. Yakub menyetujui syarat itu, dan setelah masa 7 tahun terakhir, ia pun mendapatkan Rahel. Apa yang kita temukan di sini adalah kisah tentang cinta kasih yang sangat luar biasa kuatnya, sehingga Yakub bersedia bekerja selama 14 tahun hanya untuk mendapatkan Rahel. Nah, siapa yang tahu contoh-contoh tokoh Alkitab yang tidak setia kepada Tuhan? Ada yang tahu, nak Didi Ibu? Ya, yang pertama yaitu Raja Saul, lalu yang kedua Simon Petrus, dan yang ketiga adalah Yudas Iskariot. Ibu jelaskan salah satu dari tokoh tersebut, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang menyangkal kepada Tuhan dan dengan tidak mengakui kalau ia kenal dari murid Yesus. Dari sana ia tidak setia kepada Tuhan Yesus. Nah, contoh-contoh tokoh Alkitab yang kesetiaannya dapat kita contoh, yaitu Sadra, Mesak, dan Abednego. Kisah mereka bertiga ini diawali dengan mereka yang tidak mau menyembah berhala, yang disuruh oleh Firaun dan memilih untuk tetap setia kepada Allah, dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan membela mereka serta menyelamatkan mereka dari dapur api tersebut. Nah, mengapa kita perlu mengembangkan kesetiaan? Karena untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Di sini yang dimaksud di sini ialah tidak serupa dengan wajahnya, tetapi serupa dengan perbuatannya. Seperti Yesus menyelamatkan kita dari dosa, dapat ditulis kita ketahui dari 1 Korintus 1 ayat 9. Lalu Yesus setia memberikan jalan keluar, dan Yesus setia mengampuni dosa manusia. Lalu yang kedua yaitu karena kesetiaan adalah kualifikasi untuk mendapat kepercayaan dari Tuhan. Dapat kita baca di Timotius 1 ayat 12. Lalu yang ketiga adalah karena kasih kesetiaan menjamin berkat Tuhan dalam kehidupan kita, seperti yang kita alami pada saat ini. Contohnya, kesehatan adalah berkat dari Tuhan. Lalu bisa tidur, bangun, menghirup napas kehidupan juga berkat dari Tuhan. Lalu keharmonisan keluarga juga berkat dari Tuhan. Kelancaran studimu juga adalah berkat dari Tuhan. Semua yang kita alami sekarang itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, kesimpulannya pada mata pelajaran kita saat ini adalah
marilah kita hidup dalam kesetiaan, karena hidup dalam kesetiaan akan menghasilkan buah yang manis, di mana bisa kita percaya, di mana bisa kita baca di Wahyu 2 ayat 10. Ibu akan bacakan untuk kita Wahyu 2 ayat 10. Ibu bacakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dikatakan di sini, hendaklah kita setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Jadi kesetiaan itu menghasilkan buah yang manis. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Nah, soal yang pertama adalah 1. Apa yang kamu temukan dalam cerita tentang kesetiaan? Lalu yang kedua, apa kaitan antara cinta dan kesetiaan? Lalu yang ketiga, bila kamu menjadi Yakub, bersediakah kamu melakukan apa yang diminta Yesus? Yakub bekerja 14 tahun tanpa gaji untuk mendapatkan Rahel. Kalau ya, jelaskan, dan kalau tidak, sebutkan alasan-alasan kamu. Nah, minggu depan kita akan membahas soal yang Ibu berikan, agar kita periksa sama-sama. Nah, untuk menutup pelajaran kita bernyanyi dari lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu yang Kamu berikan kepada kami. Kami bisa menerima serta memahami pelajaran kami pada hari ini dengan topik hidup dalam kesetiaan. Biarlah itu menjadi bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, bisa kami pahami. Ya Tuhan, banyak dosa yang Kau perbuat, kiranya hapuskanlah itu, supaya berkat yang Kau berikan tidak terhalang. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Selamat siang, selamat jumpa anak-anak. Terima kasih.